Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Febrianti, lokal PAI 4I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS PPMDI. Saya akan membahas biografi tentang Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Sheikh Husain Al-Jiz, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di madrasah ini, selain dari bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama, juga diajarkan pengetahuan modern. Rashid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun, hubungan dengan Al-Sheikh Husain Al-Jiz berjalan terus, dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwa Al-Wuthqa. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama Al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran yang diperolehnya dari Al-Sheikh Husain Al-Jiz, pemikiran pembaharuan yang diperolehnya dari Al-Sheikh Husain Al-Jiz dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya. Beberapa bulan ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, yaitu Al-Manar. Di dalam majalah Al-Manar pun, Rashid Ridha menulis dan membuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut Kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membela dunia Arab di bawah kekuasaan mereka. Adapun ide-ide pembaharuan dari Rashid Ridha diantaranya itu mengenai bid'ah dan paham fatalisme, di mana hampir tidak jauh berbeda pemikiran Rashid Ridha mengenai pembaharuannya dengan para gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, pembaharuan Rashid Ridha dalam masalah ijtihad. Sebagaimana Muhammad Abduh, Rashid Ridha sangatlah menghargai akal manusia. Walaupun penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Akal dapat dipakai dalam menafsirkan ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Lebih jauh mengenai ijtihad, Rashid Ridha berkata, tidak ada islah atau pembaharuan kecuali dengan dakwah. Tidak ada dakwah kecuali dengan hujjah atau argumentasi yang dapat diterima secara rasional. Dan tidak ada hujjah dalam hal mengikuti secara buta taklid. Dan yang terakhir mengenai pan-islamisme. Sebagaimana Rashid Ridha juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya, salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud oleh beliau bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Itulah pemaparan dari saya mengenai biografi Muhammad Rashid Ridha serta pembaharuannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.